Selamat datang lagi di hospital, keren ya, ada Zup. Namanya ada operator. Zup, terima kasih banyak kalian masih pantengin channel Dokter Mutan, masih bersama gua Dokter Frenos. Kita akan ngobrol-ngobrol, gua akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen terkait dengan apapun itu ya, karena sekarang ini yang paling meresahkan adalah COVID, atau mungkin karena konten sosial media gua tuh di Instagram paling banyak ngomongin COVID ya. Jadi orang-orang tuh masih pada nanya tentang COVID mulu gitu. Padahal kan sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa gua jawab. Tapi nggak apa-apa, karena gua tahu COVID ini masih banyak yang belum paham. Karena memang sebenarnya pandemi ini selesai kalau seandainya kita itu paham apa itu COVID sih sebenarnya. Jadi kalau orang nanya sama gua kapan pandemi beres, jawabannya adalah kapan kita paham tentang COVID. Asik gak lo? Nah, udah ada produk. Lo lihat dong. Ini udah ada produk. Udah ada produk yang bisa kalian dapat masih seperti episode lalu. Ini di Lokasi Cafe namanya. Instagramnya di sini. Oh, asik. Ada Instagramnya. Lokasi Cafe ya, kalian bisa lihat. Ini banyak loh, ini jenis minuman. Kalau kemarin itu gua dapatnya apa? Choco Oreo ya. Choco Oreo itu pakai Oreo. Ya iya namanya Choco Oreo. Di sini gua ada warna merah. Ini Red Velvet. Ya, ini minuman anak Jaksel ya, teman-teman ya. Tapi lokasinya ada di Jaktim. Iya. Lu di Jaktim jual Red Velvet. Ya Bekasi kan, oh Bekasi itu Jawa Barat ya. Oh iya iya, maaf saya kan bukan orang sini ya. Tapi ini minumnya kan harusnya kan ini minumnya di itu ya, di oh pantas ini minumnya dingin semua ya. Bekasi. Ya, karena yang kesana tuh pakai ini nggak sih? Pakai visa ya. Minimal wajib booster. Wajib ke Bekasi wajib booster. Oh iya. Ini ada Red Velvet, seger banget ya. Nih, gue tunjukin sama lo. Waduh, seger banget nih, ada topping apa ini? Regal. Apaan? Regal. Regal, ada topping regal. Yang putih nih. Nih kalau lo lihat nih. Ini yang putih ada namanya vanilla cheesecake. Waduh, pasti rasanya kayak cake. Namanya vanilla cheesecake. Ini kopi susu. Kopi susu. Tuh, seger bet. Kopi susu kekinian ya. Ini pakai gula aren enggak? Pakai gula aren. Beannya Toraja. Ini pencinta kopi sih harusnya asik ya kemarin ya. Dan ini apa sih? Oh, bubble gum. Ya. Ini bubble gum guys, tuh seger banget ini rasanya. Gue sih nggak tahu cara bikinnya gimana, tapi kalau gue lihat dari namanya kayaknya permen karet di blender. Enggak ya. Tapi bubble gum kayaknya rasanya juga gue penasaran. Belum minum. Tapi nanti gue coba semuanya. Ini seger banget, bisa apaan? Modong satu. Apaan? Lu mana ya? Mana aja lah yang dikasih aja gue mah. Oh, yang ini aja deh. Ini aja deh. Ini permen karet di blender. Bubble gum. Ya. Dia minta lagi, guys. Ini kan produk ya. Dia operatornya minta. Nanti waduh susah. Gak apa-apa dah. Jadi ini buat pajangan. Terima kasih Lokasi Cafe sudah mensupport channel Dokter Mutan. Mudah-mudahan makin laris ya sejak dari sini ya. Makin laris dan gua juga makin banyak produk. Waduh. Enggak ya guys, bercanda lo ini. Ini bercanda lo gue. Gue tuh dulu pernah bikin YouTube tapi dibully hanya gara-gara gue bisa produk. Dan nggak tobat-tobat sampai sekarang. Orang kiranya ini beneran, pernah kagak. Ini bercanda gue guys. Tapi bener juga kalau ada sih. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah malam dok, saya mau nanya boleh ya? Boleh. Saya kan mau vaksin booster nih. Dia tulisannya nie. Dok, tapi setiap pagi saya flu dan batuk, apakah boleh divaksin? Terima kasih sebelumnya dok. Sebenarnya boleh sih. Jadi gini,
Ini tuh banyak hal yang lo tuh belum tahu ya, yang banyak orang-orang tuh banyak belum tahu nih tentang vaksin. Apakah vaksin itu eh, boleh di booster atau enggak? Nah, maksudnya boleh vaksin atau enggak? Kondisi seperti apa lo tuh boleh vaksin atau enggak? Nah, jadi gini, kalau lo cuma batuk atau flu doang, itu sebenarnya sih masih boleh, masih aman. Beberapa kendala yang lo tuh nggak boleh divaksin itu adalah misalkan kalau darah tinggi lo di atas 180, dan itu banyak ya, lo bisa cek di Instagram gua, itu tuh gua jabarin lengkap tuh kondisi-kondisi medis apa yang sebenarnya mesti menunda vaksin. Jadi kalau lo cuman cuman flu sama batuk doang tuh sebenarnya tuh masih aman untuk divaksin, kecuali lo tuh kena covid, itu baru baru lo sebaiknya jangan dulu, udah ditunda. Atau lo demam misalkan, lo tuh ditunda dulu gitu, tunggu sembuh dulu baru lo vaksin. Tapi sebenarnya kondisi-kondisinya lo nggak perlu takut sih. Lo boleh konsultasi dulu ke dokter ketika lo sebelum divaksin, dokternya akan memberitahu sebenarnya ini aman atau enggak. Semudah itu sebenarnya vaksin itu, jadi lo nggak perlu takut. Bahkan ya, orang-orang yang punya darah tinggi, yang tingginya tensinya memang 180 sebenarnya, atau orang-orang yang kena diabetes itu boleh divaksin asal dia minum obat dulu. Jadi dikontrol tuh penyakit darah tingginya sama diabetesnya. Kalau mereka memang punya darah tinggi tapi terkontrol, itu sebenarnya aman kok buat divaksin. Jadi boleh. Bahkan autoimun juga boleh. Autoimun tuh boleh. Jadi profesor-profesor dokter autoimun, gue pernah diskusi di kolom komen gue di Instagram, lo boleh cari-cari aja. Di situ tuh ada profesor dari dokter imun yang mengatakan kalau itu boleh untuk divaksin. Boleh banget untuk divaksin, asalkan terkontrol. Terkontrol itu artinya diobati. Ini bahaya lo gue ngomongin terkontrol. Takut nyelip airnya. Nyelip airnya kan bahaya sekali. Jadi itu sebenarnya boleh, teman-teman, boleh banget. Jadi lo nggak perlu takut, vaksin aja, nggak perlu takut ya. Oke, pertanyaan, paham ya semua ya? Paham ya? Mudah dimengerti ya? Oke, siap, bagus. Anak kois. Gua ini bagus ya. Ya, langsung aja kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, siang dok, mau nanya nih, kenapa saya beli sabun cuci muka udah pemakaian beberapa hari, tumbuh jerawat. Wah, aduh. Ini menurut lo nih Nam? Nam, ini yang nanya cowok apa cewek? Harusnya sih cewek. Ini yang nanya cowok. Ini lah, lo nggak? Artinya banyak tuh cowok-cowok di Indonesia yang peduli sama muka. Waduh, jadi dia tuh menjawab, ini nanya cowok loh. Respect. Cuman gua tutupin identitasnya, jadi nggak boleh tahu. Siang dok, mana kenapa gua malah beli sabun cuci muka udah pemakaian beberapa hari tumbuh jerawat. Nih kalau lo pengen tahu jawaban aslinya, jawaban lengkapnya, jawaban patennya, lo itu tuh bisa datang ke dokter kulit sebenarnya, kulit dan kelamin, KK, SPKK, depannya itu SPKK. Jadi lo tanya sama mereka, itu bakal dikumpas tuntas kenapa lo bisa jerawat gitu sebenarnya ya. Tapi gue coba ngasih guideline sama lo. Jadi teman-teman, jerawat itu adalah kalau kelenjar, jadi kan tubuh di muka kita ini ada namanya kelenjar minyak, itu banyak banget tuh di muka kita tuh banyak banget tuh kelenjar minyak. Nah kalau seandainya dia tertutupi, dia ketutup itu kelenjarnya, itu lama-kelamaan jadi tubuh sel-sel di muka itu menganggap bahwa itu adalah benda asing, lalu dia tuh memanggil tuh sel-sel darah putih atau sel-sel peradangan itu untuk menyerbu, itu adalah benda asing, padahal cuma ketutup doang. Nah akhirnya jadi radang, jadi merah, dan bahkan ada nanahnya kadang-kadang. Nanah itu kan seperti yang gue ceritain kemarin, nanah itu adalah hasil perang atau ampas-ampas perang ketika antara sel darah putih dan sel-sel peradangan lain melawan benda asing. Nah itu nanah itu sebenarnya itu tuh. Jadi akhirnya dia bernanah gitu, ada yang merah gitu. Nah kenapa dia bisa kesumbat? Penyebabnya banyak banget. Bisa jadi karena iritasi, bisa jadi juga karena terlalu banyak minyak, saking ketutup, jadi minyak lo tuh produksinya tuh berlebih gitu. Ada juga yang begitu. Nah ada juga karena bakteri, nama bakterinya adalah Propionibacterium acnes. Nah Monica cinta bukan itu, acnes itu pakai G ya, ini pakai C.
Agnes. Makanya acne kan. Acne itu artinya jerawat. Karena memang ini adalah bakteri yang menyebabkan jerawat. Jadi buat teman-teman nih ada juga bakteri yang kayak gitu. Nah biasanya kalau kena bakteri itu lo tuh disuruh minum antibiotik gitu. Atau juga ada salep-salep yang memang isinya adalah antibiotik. Itu macam-macam lah. Ada juga karena pemakaian kosmetik. Nah kosmetik yang tidak cocok, jadi muka lo nggak bisa toleran, akhirnya muncullah jerawat. Nah dan kalau ngomongin soal sabun muka, yang gua tahu ya, tapi jelasnya lagi lo bisa tanya ke apa ya, dokter penyakit kulit ya, seperti yang gue bilang tadi. Itu tuh ada beberapa sabun cuci muka yang memang membuat produksi minyak di muka lo jadi banyak. Tuh. Jadi banyak tuh. Jadi kalau lo kelangkaan minyak goreng tuh tinggal diambil gitu tuh. Tuh, masak telur tuh habis itu. Bisa gitu. Maksud gue juga sih sebenarnya. Cuman ya gitu. Itu tuh bisa gitu. Dan ada juga faktor hormonal itu buat wanita ya biasanya ya. Wanita juga ada faktor hormonal biasanya menjelang mau mens itu tuh muncul tuh jerawat itu. Tapi nggak apa-apa itu normal banget gitu. Ada juga faktor keturunan, makanya ada beberapa orang yang memang kondisi mukanya itu berjerawat karena memang keturunannya begitu gitu. Ada juga yang faktor begitu. Ada juga yang faktor mens, ada juga yang faktor pubertas. Banyak banget faktor jerawat tuh banyak banget. Gitu. Jadi memang banyak banget gitu. Jadi kalau seandainya lo pengen tahu kupas tuntas nih kira-kira gua ini terkena jerawatnya itu karena apa ya? Nah, itu lo bisa datengin ke dokter kulit sebenarnya. Dokter kulit itu akan dibedah tuh, akan dilakukan pemeriksaan penyebabnya apa, lalu lo dikasih obat dan beres. Gitu. Ya. Terjawab ya semua ya? Jawab dong. Oke, bagus. Ngerti ya? Ngerti dong. Oke, siap. Gue suka syuting hari ini ya. Banyak anak kois ya. Ya menunggu tanda tangan senior ya. Luar biasa. Baik, langsung aja kita masuk ke pertanyaan terakhir. Dok, setelah COVID saya sering sesak nafas, nafas jadi pendek. Kadang suka susah nafas, kadang suka susah narik nafas. Saya jadi takut, Dok. Wah, kenapa takut? Itu KNP ya. Oke. Kenapa ya? Oke. Nah, ini sebenarnya banyak banget terjadi. Ada yang memang berbahaya, ada yang sebenarnya nggak berbahaya sih. Ada yang memang penyakitnya ada di fisik lo, ada yang penyakitnya ada di otak lo. Ini yang pengen gue jelasin. Yang pertama, sesak nafas, nafas jadi pendek, kadang suka susah narik nafas. Yang harus lo lakukan pertama adalah lo harus ronsen setelah lo COVID. Karena COVID itu kan SARS ya. SARS itu adalah penyakit yang memang bermainnya di saluran nafas. Gitu, paru-paru paru-paru atau di saluran nafas atasnya kira-kira kayak gitu. Nah, jadi karena lo memang bermainnya di situ, maka lo tuh harus ronsen dulu nih untuk cari tahu ada nggak masalah di fisiknya. Kalau emang paru-paru lo bersih-bersih aja, sehat-sehat aja, lo tuh aman-aman aja sebenarnya. Gitu. Bukan long COVID, bukan apa-apa. Berarti masalahnya ada di dalam kepala lo atau kepala kita. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah psikologi. Jawabannya adalah psikosomatis dan ini itu banyak banget. Ada yang terkena penyakit terutama itu terjadi tuh pas zamannya COVID tahun lalu tuh. Tahun lalu itu karena dia selamat, terus teman-temannya ada yang nggak selamat, psikisnya keganggu, akhirnya muncul yang merembet ke fisiknya. Jadi dia merasa nafasnya pendek, nafasnya jadi susah. Sebenarnya itu adalah psikosomatis. Cara kalau lo terkena psikosomatis, caranya adalah lo latihan nafas. Latihan nafas itu kayak tarik nafas, terus tahan, terus buang, terus tahan lagi, terus tarik. Itu namanya square breathing. Jadi tarik, tahan, buang, tahan, tarik, tahan, buang, tahan gitu. Ada kayak gitunya. Di Instagram gue tuh lengkap ya. Gue ngejelasin beberapa video tentang latihan nafas. Ada juga latihan nafas yang pakai kayak gini. Ini tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik. Itu namanya finger breathing. Jadi ada beberapa latihan nafas yang itu bisa membantu lo
kalau lo kena psikosomatis sesak nafas gara-gara psikosomatis. Tapi kan kita nggak tahu nih apakah ini psikosomatik ataukah karena memang ada penyakit paru. Nah, makanya dilakukan pemeriksaan dulu, ronsen dulu. Nanti kalau udah aman, wah kayaknya gua psikosomatik nih gitu. Baru lo latihan nafas aja sama ya healing lah. Healing ke Bekasi lah coba, ke lokasi kafe. Healing mah kagak ya. Stres iya, makin stres. Macet soalnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak udah bertanya. Ngerti ya? Ngerti ya? Makin lama makin kurang semangat ya, kalau anak koisin ya. Butuh kopi. Ke lokasi kafe dong. Kalau lo nggak tahu di mana? Di sini. Operatornya cepat tanggap. Operatornya cepat tanggap. Oke, mantap. Terima kasih sudah mau disupport. Terima kasih kami sekali lagi terbang mau support Dokter Mutan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat lo yang udah nonton, yang udah bertanya. Mudah-mudahan menjawab. Mohon maaf kalau ada pertanyaan, ada kata-kata gue yang salah. Namanya juga bercanda ya. Bercanda. Namanya juga komedi. Tapi apa yang gue sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi guideline lo supaya lo nggak pusing lagi nih gitu. Begitu, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di share ke orang-orang yang lo hargai. Di Sudut Friend of Speaking, may the 8 be with you.